Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akhirat yang dirahmati Allah. Di video kali ini, kami ingin menceritakan pengalaman mengerikan seorang pria asal Jawa Timur ketika menunaikan ibadah umrah. Di tengah kehusyukan menjalankan rukun umrah, tiba-tiba tubuhnya tertusuk ribuan paku, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Azab ini tidak berhenti di situ. Pria tersebut juga mengalami muntah paku, dan yang lebih mengejutkan, ia mengeluarkan paku dari anusnya saat buang air besar. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Tepat saat matahari terbit di sebuah kota kecil di Jawa Timur, sinarnya memantul pada bengkel Pak Darto. Di usianya yang ke-45, Pak Darto telah mencapai kesuksesan dengan 3 bengkel mobil dan motor yang selalu ramai pelanggan. Ia berdiri mengamati karyawannya yang sibuk. Setiap suara mengingatkannya pada perjalanan panjang menuju keberhasilannya. Namun, di balik senyumnya, tersimpan sebuah rahasia gelap yang terus membayani pikirannya. Hari itu istimewa baginya, karena setelah bertahun-tahun menabung dan bekerja keras, akhirnya Pak Darto bisa berangkat umrah. Pak Darto sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, mulai dari tiket pesawat hingga akomodasi di Mekah. Ia sangat berharap perjalanan umrah ini akan memberinya kedamaian dan ketenangan batin yang selama ini ia dambakan. "Doakan aku semoga perjalanan ini lancar," ucap Pak Darto kepada istrinya. Sang istri mengangguk, membalas dengan senyum penuh kasih sayang. "Doaku selalu menyertaimu, semoga Allah melindungimu dan menerima ibadahmu," jawabnya lembut. Pak Darto memeluk erat istrinya, merasakan kehangatan dan dukungan yang selalu menemaninya. Malam itu, Pak Darto tidur dengan perasaan campur aduk antara gembira dan cemas. Setibanya di Mekah, ia terkagum-kagum dan terharu menyaksikan kemegahan Ka'bah. Meskipun udara gurun terasa panas, hatinya justru merasakan kesejukan saat melangkahkan kaki di Masjidil Haram, tempat ia merasakan aura spiritual yang kuat. Ribuan orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sana, semuanya dengan tujuan yang sama, mendekatkan diri kepada Allah. Pak Darto pun memulai tawaf mengelilingi Ka'bah, mengikuti aliran manusia yang bergerak melingkar. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, kejadian mengerikan menimpanya. Tiba-tiba, ribuan paku menancap di tubuhnya, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa hingga ia hampir pingsan. Ia berusaha berteriak meminta tolong, tetapi anehnya, orang-orang di sekitarnya tidak melihat apa-apa. Orang-orang di sekitar Pak Darto hanya melihatnya kesakitan tanpa tahu penyebabnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya dan matanya membelalak menahan perih. Pak Darto kebingungan dan ketakutan karena setiap langkah yang diambilnya membuat paku-paku itu semakin dalam menancap. Dengan susah payah ia menahan rasa sakit demi menyelesaikan tawafnya. Sesampainya di hotel, tubuhnya terasa sangat lemah dan letih. Ia langsung ambruk di tempat tidur, berharap rasa sakit itu segera lenyap. Namun, malam harinya Pak Darto terbangun dengan rasa gatal luar biasa di tenggorokannya, seperti ada sesuatu yang menyumbat saluran napasnya. Dalam kepanikan, Pak Darto berlari ke kamar mandi dan mulai muntah. Ia terkejut melihat paku-paku berkarat keluar dari mulutnya, disertai rasa sakit dan gatal yang luar biasa hingga membuatnya hampir pingsan. Ia ambruk di lantai kamar mandi, diliputi rasa sakit dan ketakutan. Setiap paku yang keluar terasa mengoyak tenggorokannya. Darah bercampur air mata, dan Pak Darto merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia mulai menyadari bahwa ini adalah azab dari Allah atas dosa-dosanya di masa lalu. Namun, ia belum sepenuhnya mengerti dosa apa yang menyebabkan azab ini. Ia hanya tahu bahwa ia harus mencari pengampunan dan merenungkan perbuatannya selama ini. Di tengah penderitaannya, Pak Darto mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan dan petunjuk Allah atas kejadian aneh yang menimpanya beberapa hari terakhir. Keesokan harinya, ia merasakan sakit perut yang luar biasa parah, tak tertahankan. Setiap langkah terasa seperti menyayat perutnya. Saat ia pergi ke kamar mandi, ia terkejut melihat banyak paku keluar dari anusnya ketika buang air besar. Pak Darto merasa tubuhnya sudah tak sanggup lagi menahan semua rasa sakit ini. Ketika rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, Pak Darto teringat kembali masa sulit saat ia pertama kali membuka bengkelnya. Dulu, bengkelnya nyaris bangkrut, tanpa pelanggan dan dililit banyak utang. Dalam kondisi putus asa, Pak Darto mengambil keputusan yang akan disesalinya seumur hidup.
Ia menyebarkan ratusan paku di jalan menuju bengkelnya, berharap kendaraan yang melintas akan mengalami ban bocor dan terpaksa berhenti di bengkelnya. Trik kotor ini ternyata berhasil, dan perlahan bengkelnya mulai ramai pelanggan. Namun, ia terus melakukan perbuatan jahat tersebut, bahkan setelah bengkelnya sukses. Pak Darto tidak pernah merasa iba, meskipun banyak orang dirugikan, termasuk seorang pria tua yang hampir tewas karena kecelakaan akibat paku-paku itu. Mengingat kembali pria tua tersebut, Pak Darto merasakan kesedihan yang mendalam. Bayangan wajah ketakutan dan darah yang mengalir dari luka pria itu terus menghantuinya. Bayangan kejadian itu terus menghantui Pak Darto setiap kali melihat paku-paku keluar dari tubuhnya, membuatnya menyadari betapa besar dosa yang telah ia perbuat. Malam itu, Pak Darto berdoa dengan segenap hati, memohon ampunan kepada Allah, dan menangis dalam kesedihan serta penyesalan. Ia berjanji akan mengubah hidupnya dan tidak akan pernah lagi melakukan kejahatan. Dalam doanya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, saat terbangun, Pak Darto merasa tubuhnya lebih ringan. Ia mencoba bergerak, dan rasa sakitnya perlahan menghilang. Paku-paku yang menancap di tubuhnya mulai lenyap satu persatu. Pak Darto merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, menyadari bahwa ini adalah tanda pengampunan. Air matanya mengalir deras, seolah mencuci bersih dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dengan hati yang jauh lebih ringan, Pak Darto melanjutkan ibadah umrahnya. Setiap langkah di Tanah Suci terasa penuh dengan kebersamaan dan kasih sayang Allah. Setelah merampungkan seluruh rangkaian ibadah umrah, Pak Darto kembali ke kampung halamannya. Ia merasa seperti terlahir kembali, dengan tekad kuat untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ia pun berhenti melakukan kejahatan dan memulai hidup yang lebih jujur. Ketiga bengkelnya tetap berjalan lancar, namun kali ini tanpa perlu menyebarkan paku di jalan. Kesuksesan yang ia raih kini adalah buah dari kerja keras dan kejujuran. Pak Darto bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan contoh nyata tentang pentingnya bertobat dan hidup dengan integritas.